wabarakatuh. Salam sehat selalu. Nama saya Sri Haryati. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pasar tradisional di masa pandemi. Ikuti saya ya. COVID-19 di Indonesia yang tidak kunjung membaik dan kondisi ekonomi yang menurun membuat pemerintah terpaksa mempercepat pelaksanaan new normal. Namun, sejatinya sudah siapkah Indonesia untuk melaksanakan new normal? Siap, tidak siap, harus siap. Mungkin itulah semboyan yang digunakan pemerintah saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 membawa keterpurukan bagi perekonomian Indonesia. Menurun ataukah meningkat? Sebenarnya bila dibandingkan dengan negara lain, perekonomian Indonesia cukup beruntung. Ada beberapa orang yang berkata, kesehatan dulu, baru ekonomi. Sebenarnya itu tidak bisa sepenuhnya benar. Ekonomi sudah menjadi bagian dan rangkaian penting bagi kehidupan manusia. Bila terbengkalai, justru yang terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Sehingga di sini saya menyimpulkan bahwa ekonomi sama pentingnya dengan kesehatan. Seharusnya kedua belah pihak saling berhubungan dan saling beriringan. Namun, karena penyebaran COVID-19 yang semakin masif, maka perlu adanya kebijakan strategis untuk menanggulanginya. Sayangnya, pemerintah kurang tanggap dalam merespon permasalahan COVID-19 di awal merebaknya virus ini di Indonesia. Sehingga yang terjadi ialah keterpurukan dari kedua bidang tersebut, seperti yang dirasakan sekarang. Pasar tradisional menjadi salah satu jenis klaster penyebaran virus yang banyak terjadi di Jakarta salah satunya. Kegiatan ekonomi masyarakat banyak dilakukan di pasar. Pasar diibaratkan sebagai jantung dari ekonomi masyarakat. Bila jantung tersebut tidak aktif dan bergerak, maka ekonomi akan lumpuh. Pasar menyebabkan keramaian manusia yang tak bisa terhindarkan. Pagi, Bu. Gimana jualannya? Alhamdulillah. Baik. Untuk penjualan di masa pandemi ini gimana? Untuk di masa pandemi ya, untuk masa pandemi ini ya jualannya naik turun. Ya kadang lumayan, kadang juga ya namanya jualan, apalagi kadang uangnya juga hati-hati orang mau beli kan, mau jajan juga harus hati-hati. Tapi mudah-mudahan ini di new normal ini lebih baik ya Pak. Amin. Gitu. Oke, sukses selalu Pak. Semoga Amin. habis jualannya. Terima kasih. Halo Mas. Hai, halo. Maaf, mengganggu sedikit? Tunggu sebentar ya, saya pakai masker dulu. Duduk saya ya. Oh, silakan. Saya habis sholat nih. Nanya sedikit nih. Oke. Di masa pandemi ini ya, hampir 2 tahun nih. Hampir 2 tahun. Gimana? Pernah ke jalan-jalan ke mall atau ke pasar? Oh, jelas pernah. Saya lebih ke mall sih sebenarnya. Terus gimana di mall? Kalau selama pandemi ya karena memang ada pembatasan ya waktu saat itu ya. Jadi ya kurang begitu ramai dibandingkan sebelum pandemi gitu loh. Jadi ada beberapa juga toko yang masih tutup.
terus pengunjungnya juga Masih sedikit. Karena kan kita diwajibkan untuk scan peduli lindungi kan, dan diwajibkan waktu pada saat itu wajib vaksin sampai dengan 2 kali vaksin. Tapi untuk sekarang ini sudah mulai buka semua atau masih banyak yang tutup? Kalau untuk sekarang sih sepertinya sudah normal kembali ya, sudah normal. Kembali. Karena kan hampir bisa dibilang 90% penduduk Indonesia sudah vaksin. Oh, gitu. Berarti udah mulai bagus ya? Alhamdulillah, sepertinya sudah normal kembali. Mudah-mudahan kedepannya perekonomian di Indonesia makin Amin. bangkit lagi. Dan Sudah semoga capek ya? selesai Ya, capek pandemi sudah. ini. Amin, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Masnya juga sehat selalu. Amin, terima kasih Kita banyak. juga tambah bagus. Ya, terima kasih. Oke. Sebagian pedagang sebenarnya sudah melakukan beberapa protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan rajin untuk membasuh tangan dengan sabun. Namun, tidak bisa berbohong juga bahwa yang paling jarang dilakukan adalah physical distancing atau menjaga jarak. Setidaknya 1 meter. Padahal banyak sekali pedagang dan pembeli dari berbagai daerah yang melakukan jual beli di pasar tersebut. Dalam keadaan di mana seharusnya physical distancing diterapkan, banyak pasar yang mengabaikan aturan tersebut. Akhirnya, klaster penyebaran COVID-19 di pasar pun melonjak. Bahkan di masa transisi menuju new normal seperti yang direncanakan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semboyan pemerintah dalam hal ini adalah siap, tidak siap, harus siap. Ekonomi Indonesia memburuk semenjak adanya pandemi, sehingga agenda pemulihan ekonomi harus segera dilakukan meskipun dalam keadaan yang bisa membahayakan nyawa rakyat. Ayo, kita patuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus akan lebih mudah dicegah dan transisi menuju new normal akan dapat dilakukan dengan baik. Salam sehat selalu. Demikian tadi video saya tentang pasar tradisional di masa pandemi. Bye, sampai jumpa di video saya selanjutnya. STIE, Manajemen Bisnis Indonesia.